السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أنزل القرآن لنا في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التمام. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين وأحسن عاقبتنا في هذا الأمر يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita beriktikaf di dalam rumahnya yang mulia, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta ulama zaman yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'zim wa ikraman gure-gure ulun tuan Bambandum, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan TPQ dan TPA. Ta'zim kemuliaan gure getanya bersama Tengku Imam Syekh Masjid serta pengurus masjid lainnya. Ta'zim kemuliaan unsur Muspika Kecamatan Perlak dengan segenap jajarannya. Ta'zim kemuliaan Bapak Gesi Desa Perlak dengan aparatur-aparatur desanya, tokoh masyarakat cerdik pandai dan cendekiawan, unsur kepemudaan, unsur remaja masjid yang lontuan ulik muliakan, serta kepada seluruh hadirin dan hadirat para jamaah yang dipemulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, alhamdulillah 16 uroka getanyo lakukan ibadah puasa sebagaimana yang kalih getanyo maklum dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah nejuk syariat kewajiban puasa kepada getanyo Bambandum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, lagi syariat kewajiban puasa yang katom pernah nejuk di Allah kepada umat-umat sebelumnya. Dalam makna andai getanyo bayangkan getanyo ingin kembali ke belakang, maka mudah-mudahan syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad rab hanajuh beda tentang jenisnya, tentang apapun yang ada di dalamnya dengan syariat yang katom Allah nejuk kepada umat-umat sigolom umat Muhammad. Berbicara tentang ibadah sembahyang yang wajib di Allah Ta'ala kepada getanyo umat Muhammad, ibadah sembahyang, syariat kewajiban sembahyang urang si'lun yang berbahagia juga Allah pernah wajib kepada umat sigolom umat Muhammad. Hanya cara dan kriteria serta waktunya saja yang berbeda. Syariat kewajiban berpuasa, maka Allah nekun kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah Allah cuma nejuk syariat kewajiban puasa bek sang-sang? Apakah Allah nesiksa getanyo umat Muhammad sagai? Adakala memang syariat kewajiban berpuasa Allah natom pernah nejuk ke umat-umat awai? Maka jawabannya Allah natom pernah nejuk syariat puasa ke umat awai. Saban cid lagi Allah kan nejuk syariat wajib puasa ke getanyo umat Muhammad, hanya waktu dan ketentuan serta tata laksananya yang berbeda. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya.
hingga si 17 malamkah yang alhamdulillah tepat bak malam yang sangat mulianya getanyo melakukan solat sunat tarawih, solat sunat yang hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka kaum mak dan kaum ayah yang nepu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, bak malam yang sangat mulianya nekenal dengan satu gelaran nama malam nuzulul Quran, di mana dengan maklumnya Allah nunuzul Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia tepat di malam 17 Ramadan berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Hingga dikala getanyo berbicara dengan Al-Quran, berbicara tentang perihal satu makhluk Allah yang kita gelar dengan satu nama Al-Quran, mungkin tidak asing dalam pendengaran getanyo. Al-Quran adalah satu-satunya pedoman inti getanyo manusia yang beriktikad, yang beragama dengan agama Islam, dan satu-satunya pedoman inti bagi getanyo manusia yang beragama Islam beriktikadkan ahli sunnah wal jamaah. Andai na urang tanya tema ahli sunnah wal jamaah kiban mufhum i'tikad ahli sunnah wal jamaah, i'tikad yang landasan tauhidnya berlandaskan pada Syekh Hasan Al-Asy'ari, Syekh Mansur Maturidi. Landasan fikihnya pada salah satu imam madhab yang 4, baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan tariqatnya, tasawufnya berlandaskan pada Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. I'tikad ahli sunnah wal jamaah mempedomankan pedoman pada 4 unsur pedoman. Pedoman yang pertama dan yang menjadi inti dalam pedoman ini adalah Al-Quranul Karim, di mana malam nuzulnya kita peringati pada malam yang sangat mulia ini. Jadikan bayang iten Al-Quran kena udonya bak malam 17 Ramadan siga itrun. Namun makna nuzul Quran di malam 17 Ramadan lagi Allah neken dalam Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan Allah nuzulkan Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, di mana Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk, hudal linnas, dia menjadi petunjuk, menjadi pemberi jalan kepada orang, kepada setiap manusia. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan dia itu menjadi peta, dia itu menjadi peta, menjadi petunjuk arah, kemana arah dikala dia sudah tahu kemana jalannya. Dikala kamu patah jalan, maka payah minta teh rumah nunggu. Maka udal linnas, Al-Quran bukan hanya sebatas Google Maps yang menampakkan, yang memperlihatkan kemana arah jalan, namun lebih daripada itu semua, yakni Al-Quran langsung dia mempertunjukkan, mempelemah kepada kita yang toh dan kemana harus kita berpijak selama kita masih hidup di dunia. Inilah yang dikatakan pedoman. Hingga dikala getanyo berbicara pedoman dikun dia urang lain, sesekali dikala getanyo tadu atau bayang, apakah tidak cukup Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia? Hingga lam i'tikad getanyo ahli sunnah wal jamaah hantip nga Al-Quran benar hadis sebagai sandingan Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis, ada kias dan ijma ulama sebagai sandingan dan sebagai iringan daripada pedoman yang dua, yakni Al-Quran dan hadis. Maka jawabannya, andai kita ingin masuk ke dalamnya, Al-Quran bukan tidak cukup menjadi pedoman hidup manusia. Orang silun yang berbahagia, Al-Quran
konhan memada Al-Quran mentang jid kepedoman getanya udip manusia. Namun hana tidak orang pun yang mampu memahami isi daripada Al-Quran kecuali hanya sidro sebagai manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memahami isi Al-Quran kecuali hanya satu orang saja di dunia ini. Siapa? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan temamu fum Muhammad asal Al-Quran karena kegenyan kepedron hingga butuh hadis, butuh keterangan, butuh penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan Rasul ini yang dijelaskan dalam hadisnya, baik itu tentang apa yang diucapkannya, kaulnya, adakala itu tentang apa yang dilakukannya, af'alnya, adakala itu tentang bahasa tubuhnya, ikrarnya. Maka ketiga jenis ini adalah memperjelas isi daripada Al-Quranul Karim yang tidak ada satupun yang mampu untuk memahaminya. Pakon benar hadis Rasul untuk peterang, untuk penjelas asal daripada Al-Quranul Karim. Sama dengan pentingkah adanya hadis sebagai landasan dan sebagai pedoman umat Islam? Sangat penting. Kenapa? Karena tak ada yang mampu memahami Al-Quran tanpa menelusuri daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pedoman setelahnya, na ijma dan kias ulama. Orangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpilih, maka digelar dengan Mustafa. Muhammad Mustafa, Muhammad nanan Mustafa, pakon barang mesaring. Muhammad nyan kan barang hana mesurtir, Muhammad nyan barang mesurtir. Sama dengan dia adalah manusia yang terpilih daripada pilihan-pilihan yang dipilih. Sehingga mungkin hari ini kita bandingkan dengan doktor spesialis. Andai ronyo takalan nurung silun yang berbahagia dikala tajak ba doktor spesialis tayu tulis tayak periksa rawat tayak konsul, kemudian gejuk resep oleh doktor spesialis. Resep yang ditulis ini watetangi yang bak tulisan doktor nyansang menyehidup kudo-kudo katanya otang hanam pom ateta hanam pom tabaca ben. Sehingga siapa yang mampu memahami tulisan daripada doktor spesialis ini? Para apoteker, para mereka kita yang memang ada di bidang farmasi, mufum bahasa pakon kode mandu mendalam. Maka orangnya menyedup doktor spesialis yang mufum tulisan, yang mufum bahasa, hanya orang yang tertentu saja. Beranikah kita mengatakan bahwa bahasanya Muhammad, bahasa tubuhnya Muhammad di dalam hadisnya, baik itu ucapannya, bahasa tubuhnya atau kelakuannya mampu dipahami oleh semua orang yang ada? Maka jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena berbicara tentang Muhammad, dikala kita bandingkan dengan orang yang terpilih hari ini, maka jauh entah derajat keberapa baru adanya Muhammad, dan jauh entah di kasta keberapa baru adanya kita yang hari ini menonjol paling atas di era kita pada masa ini. Hingga orang silun kaum mak dan kaum ayah yang berbahagia, so yang mufum bahasa Muhammad, bahasa lidah Rasulullah, so yang mufum bahasa tubuh Rasulullah dalam ikrar Rasulullah, so yang mufum bahasa tubuh Rasulullah dikala nepubut si pupu oleh Rasulullah, hanya orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So orang yang paling tahu para sahabat, so orang yang paling tahu golongan sebahagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dari keterangan mereka lah, dari keterangan para sahabat lah, dari keterangan para keluarga lah, maka kita bisa memahami
daripada apa isi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga para ulama-ulama mutaqaddimin, para imam-imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau semuanya mengijtihad hukum dari Al-Quran yang menjadi sandarannya adalah hadis, namun mereka tetap melihat kepada sanad hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikah pada Rasul atau tidak. Maka sanad dalam hadis cukup berpengaruh besar untuk melihat benarkah landasan hukum yang difatwa dan diijtihadkan oleh para ulama mutaqaddimin hingga ulama mutakhirin, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Mereka semua dari mana berpedoman? Tidak langsung pada Al-Quran. Yang mampu mereka pahami adalah bahasanya ulama mutakaddimin. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, mereka tidak langsung berpedoman pada Al-Quran, namun yang mereka mampu pahami adalah bahasanya ulama mutakhirin. Kemudian kita hari ini langsung berpegang kepada apa yang disampaikan ulama, makanya sanglung dengung hae tamu fom bahasa ulama katanya orangnya tema yang tamu fom supo bahasa ulama yang mufum adalah gure-gure yang naik gampung katanya ba uro yang sangat mulianya. Dari lisan guru-guru kita yang ada di desa lah kita mampu memahami hukum dan memahami apa landasan agama dan apa yang berkaitan dengan agama yang disampaikan oleh ulama. Hingga kenapa ada pedoman selanjutnya setelah Al-Quran yang bak malamnya kita peringati malam nuzulnya, karena mana karenanya tak akan mampu memahami Al-Quran tanpa hadis, dan tak akan mampu kita pahami hadis tanpa ada ibarat daripada para sahabat, ibarat kitab para ulama mutaqaddimin, ibarat kitab para ulama mutaakhirin, dan lisan daripada apa yang pemahaman yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang hidup hari ini, dan lisan daripada guru-guru kita di bawah muridnya para ulama pada masa sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga berbicara tentang Al-Quran sama halnya dengan berbicara tentang bulan suci Ramadan. Dikala kita berbicara bulan Ramadan, bukan hanya sebatas berbicara tentang kewajiban puasanya. Dikala berbicara tentang bulan Ramadan, bukan hanya berbicara tentang kelipat gandaan pahalanya. Dikala Nabi nekun bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umat long negeri Nabi, yakni bulan getanyo sekalian. Lipatan ganda pahala dalam bulan Ramadan sangatlah besar. Namun dikala berbicara bulan Ramadan adalah berbicara tentang jati diri hidup getanyo umat Islam. Kenapa berbicara Ramadan adalah berbicara jati diri getanya umat Islam? Karena berbicara Ramadan adalah berbicara tentang Al-Quran, dan Al-Quran adalah landasan aturan untuk kita jalani di alam dunia ini, mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk kita jalani. Hingga apa tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke atas permukaan dunia? Bukan hanya sebatas membenahi kita bagaimana tata cara beribadat, namun Nabi diutus oleh Allah ke atas permukaan dunia untuk membenahi, untuk mengajari kita bagaimana cara beribadat dengan cara ibadat yang benar, dan untuk mengajari kita semua untuk cara bermasyarakat dengan cara dan pola hidup bermasyarakat yang benar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran bukan hanya sebatas mengajari kita tentang beribadah kepada Tuhan, namun andai hakul adami, hubungan kita dengan sesama ini tidak baik, maka tidak akan pernah punya makna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sebaliknya. Hingga satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafkiru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba. Bayangkan tentang perkara akhirat,
maka yurisul hikmah neken di Rasulullah. Insyaallah kita akan merasakan hal yang berbeda. Mana perbedaannya? Dikala kita bayangkan tentang perbandingan nikmat, bukan takabur yang akan bangkit di hati, namun dikala kita bayangkan tentang perkara nikmat yang kalebeh nejuk ke kita di Allah, baik itu di bidang apapun, sehingga neken dalam ibarat kitab, neken dalam salah sabuh kitab tasawuf, kiban neken takabur adalah sumber kehancuran semua manusia. Kenapa? Karena yang paling mudah bangun dalam hati manusia adalah takabur. Takabur itu bisa bangun karena mulia keturunan. Takabur itu bisa bangun bukan hanya karena harta, namun bisa jadi karena kepandaian. Takabur itu bisa bangun bukan hanya karena kepandaian, bisa jadi karena ilmu pengetahuan. Bahkan jangankan ilmu dunia, ilmu agama pun bisa membangunkan takabur dalam benak hati manusia. Hingga dikala tabayangkan tapit mata tacok wate siat tadu tapit mata tatikui ule puta tabayang tentang perbandingan nikmat dukna kata rasa ba Allah dan dukna yang kata pulang ke Allah Ta'ala. InsyaAllah yang akan ibadah kenlah rasa tekabu katanya. Namun pada yang ibadah rasa male katanya dalam hati, maka dikala malas, dikala katanya bosan beribadat dan nyan manusiawi itu andai neken dengkulung orang jeman ibadat ilung tan kepeti. Pakon, karena yang namanya manusia, semua manusia ini sama. Satu sifat manusiawi yang ada pada manusia adalah tekadru wate ibadat tikabron. Tekadru wate semayang, jika terbayang tajuk Allah kadu wate semayang lo. Namun dikala tabanding pakon si A dengan getanyo berbeda. Si A wate truk wate semayang bu cik semayang, namun roh semayang. Getanyo wate truk wate semayang saban bu cik lagi tian, namun pakan tan roh tak semayang. Inilah hikmah yang nekun dari Rasulullah. Na tasmike, na tarenung sian, na malaya ke Allah, wate tabayang dukno akan nejo di Allah. Semayang hantatim timoh malaya lamati. Kan getanyo aja mat semayang nun silung yang berbahagia. Namun male yang dalam hati getanyo, yang dorong getanyo tatim untuk semayang, yang dorong getanyo untuk tatim ibadah, yang dorong untuk getanyo kepada getanyo untuk gadah sifat kikir dalam hati. Kenapa? Ditolak oleh rasa malu. Maka menan nunggu bamban tamu kawin jamun itu yo cita tong kenang semayang merempok ya tuan dedeng kuimu nunggu dikala ke semayang subuh hidung kuimu ya tuan bayah tuan tu itanya bamban tamu kawin bebiraya gemetuna bismillahirrahmanirrahim ya baca Fatihah bebiraya nyan kira-kira getanyo melintai nunggu dia tejit rum langkama hantai jut nunggu jumot tak semayang kon jumot karena maleng ya tuan di grup tu luar untuk tak semayang. Sama dengan malu mampu mendorong kita, bukan kita yang rajin, namun malulah yang mendorong kita untuk melakukan ibadat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang kedua potat tabayang yang merempah hikmah, yakni membayangkan tentang kematian. Hingga satu riwayat, insyaallah leh riwayatnya abih tup luntuan tup yang ta Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Beliau tekala bak sabuhura nenejak ba Rasulullah dalam perjalanan merempok dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Netanya assalamualaikum ya Abu Hurairah. Alaikassalam. Panetawa gede awap li Abu Hurairah, wahai Miqdad lungwo bak Rasulullah potana geju. Maka kekeun di Abu Hurairah Rasul nejuk bak lung ya tasemike tiat bah akhirat hai Abu Hurairah. Mutiat menteng lam siurau nyo lebih get daripada tak ibadat sunat situn. Siat tatim semike bah akhirat lebih get, lebih raya fala daripada tak ibadat tidun kajut.
berpisah dengan Abu Hurairah, berlanjut dalam perjalanan Mikdad untuk merempok untuk jak baru Rasulullah. Dalam perjalanan dalam truk baru Rasul merempok dengan Ibnu Abbas. Kiban merempok dengan Ibnu Abbas tanya ngatasat dia di Mikdad bin Aswad, wahai Ibnu Abbas panen tawau lungwa ba Rasulullah maputan nagejo ila Rasulullah. Maka dijawab di Ibnu Abbas, yang nagejo di Rasulullah baklung nekeun di Rasul. Wahai Ibnu Abbas, menyetatim semike siat dalam surah si malam, maka insyaallah Allah nebalah fahala lebih raya daripada 70 tun ibadat. Hingga terbayang lam ule Mikdad ba Abu Hurairah gekeun situn, ba Ibnu Abbas gekeun 70 tun. Niat tanyang bagah-bagah ba Rasulullah nepedang di Rasul singkat cerita kiban dalam riwayatnya nekeun di Nabi niwahoi Abu Hurairah dan niwahoi Ibnu Abbas ba Mikdad bin Aswad. Hingga dikala teka Abu Hurairah dan Ibnu Abbas netanyang ya Rasulullah, gata hai Abu Hurairah lungkeun lebih get semike gatanya lebih raya fahala daripada ta ibadat situn puata ta fikir. Gejawab di Abu Hurairah, yang lung fikir ya Rasulullah perbandingan nikmat yang Nabi di Tuhan kelung hingga ibadah rasa malelung hingga setiap saat dikala lung nak ibadat timoh bola matelung jumot karena malelung ke Allah. Nekeun di Rasul nyan semike gata yang model menan hai Abu Hurairah, karena tang tasebodoh adalah malaya. Ibadat karena malaya kurang ikhlas dengu. Ibadat karena malaya kurang ikhlas. Man fadilat raya man hanadup raya urang yang ikhlas, maka merempok tiga semike model menan saban lagi ibadat situ. Gata Ibnu Abbas pakan lungkeun 70 tahun negeri Nabi. Dia jawab, yang lung fikir ya Rasulullah adalah mati negeri Ibnu Abbas. Tema pakan tema samike ke mati lagi 70 tahun ibadat. Dikala yang lung bayangkan, yang lung takuti bukan matinya, yang aku takuti bukan matinya, namun yang aku takuti adalah ma ba'dal maut, sesuatu setelah mati. Liah mati tadang ika Allah sang-sang ne temanyang fikrek-krek di Allah Ta'ala urang silun yang berbahagia tak tolong bayang singah yang getanyang di Allah watene hisab bukan harian, bukan pertanggungjawaban tahunan, bukan pertanggungjawaban bulanan, bukan pertanggungjawaban harian, bukan per jam, melainkan per detik, karena paling kurang waktu yang Allah berikan adalah detik kepada getanyo sekalian. Tadang di ke Allah getanyang buat getanyo per detik di Allah Ta'ala. Kira-kira tatenjit cungga ulayan ionyo akan ibadah dengan sendirinya dikala getanyo tak bayangkan dengan tentang kematian. Hingga apapun yang menyebabkan kita jenuh dan apapun yang mengakibatkan kita malas beribadah akan hilang dipukul oleh rasa takut kita kepada mati yang ada di hati. Maka nekeun di urung Tuhan penyakit yang hana obat yang kecit beon. Padahal penyakit yang hana obat, hana penyakit yang hana obat dupe na obat. Dah obat beo lagi nejuk di Rasulullah, obat beo adalah tatim semiki. Pota yang tak fikir tentang perkara akhirat. Kebua ngan ibadah malay yang poh beo, ngan ibadah yo yang poh beo hingga kriat tak katanya untuk taderma gadah kriat pakon yo kemati. Gadah kriat pakon malay. Buat hat kita nyota semayang gadah buat pakon iyo kemati, gadah buat pakon iyo karena malayat ke Allah. Getanyo hantar tempegat hubungan silaturahmi
maka gadah hantar tempegot walaupun kamu masa-masa muka trip tatka maka tatim mengalah pakon malet ke Allah tatim mengalah pakon mati ya ke mati maka sumber daripada menghilangkan dan sumber daripada ingin melakukan ibadat dan menjauhi maksiat bukan diri kita sendiri namun bangkitkanlah rasa malu dan rasa takut kita di hati. Ini adalah berpedoman pada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita manusia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan malam nuzulul Quran mulialah getanyo sekalian dan insya Allah getanyo umat Muhammad adalah manusia yang istimewa, dibuktikan dengan diberikan bulan yang istimewa ke getanyo umat Muhammad yakni bulan Ramadan dan di dalam bulan yang istimewa ini Allah turunkan benda yang istimewa pula yakni Al-Quran. Benda istimewa turun di bulan di waktu yang istimewa sudah barang pasti diperuntukkan kepada kita yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin andai kita ini hina di mata Allah, Allah berikan bulan yang mulia kepada kita yang hina dan Allah berikan benda yang mulia yakni Al-Quran di dalam bulan yang mulia kepada kita yang hina. Mudah-mudahan Ramadan yang menyisakan beberapa hari ke depan menjadi satu batu loncatan dan motivasi kepada kita semua untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah malam nuzulul Quran, pedoman kita manusia umat Islam yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marja'u wal ma'am. Kekurangan dan kejanggalan daripada penyampaian luntuan lakemah yang sebesar-besarnya manfaat andai katana pembandumnya adalah maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berjid kemanfaat bagi pribadi luntuan yang menyampaikan dan semoga Allah jadikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.